gimana sih perasaannya kalau perempuan dibotakin terus sedih banget gitu kan pasti. Terus tapi Bismillahirrahmanirrahim, aku pengen sembuh gitu, aku pengen pokoknya gitu dalam hati, aku pengen sembuh, ya udah Bismillahirrahmanirrahim, mudahkan gitu aja, pikirannya positif aja gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah balik lagi bareng sama Aska di Jeda Story. Hari ini kita kedatangan tamu kedua kita yang berhasil bertemu lewat form sharing bareng teman nih. Kalau kemarin sudah ada Kak April, kali ini kita kedatangan tamu jauh juga dari Jakarta. Assalamualaikum Kak Farah. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Gimana ngerasain hawa-hawa di Sumedang ya? Beda ya sama di Jakarta? Dingin. Iya dingin. Dan lumayan banyak kebun. Terasa ya, maksudnya lebih dingin maksudnya dibanding Jakarta ya. Kalau Jakarta kan panas, macet juga. Kebetulan sebenarnya Bandung kan baru jadi kota termacet sekarang ya. Sudah iya baru banget tuh beberapa waktu kemarin. Jadi Jakarta nggak sebad itu lah, masih ada Bandung ya. Baru Jakarta. Dan kalau Tanjung Sari karena Sumedang nggak masuk Bandung, ya kecipratan dikit lah ya terkait macetnya. Iya. Alhamdulillah ya adem ya di sini. Dan makasih banyak juga sudah mau hadir jauh-jauh. Makasih juga, aku juga nggak nyangka bakal diundang ke sini. Jadi kita benar-benar ketika baca cerita Kak Farah gitu ya, gimana perjuangannya ini apa namanya bertarung dengan hidrosefalus gitu ya. Jadi teman-teman, hari ini kita bakal dengar cerita Kak Farah dengan penyakit hidrosefalus yang diderita sejak kecil ya, Kak Farah ya, sejak baru lahir kalau tidak salah atau masih bayi? Harusnya sih dari lahir ya. Dari lahir gitu ya. Nah, insya Allah kita mau mendengarkan cerita Kak Farah hari ini. Dan mungkin untuk sebagai awal Kak Farah, awal mulanya itu gimana Kak Farah sampai apa namanya akhirnya bisa terdiagnose gitu ya, ketahuan? Terdiagnose. Awalnya pas kelas 2 akhir itu, pas kelas 2 semester akhir itu aku tiba-tiba aja gitu suatu nggak bisa bangun dari tempat tidur. Pas bangun tuh pasti kayak orang vertigo ya, nggak apa muter-muter, pusing gitu ya, muter-muter. Terus ini kenapa? Terus akhirnya coba udah seminggu tuh, udah misalnya udah masuk ke seminggu, udah itu akhirnya kakak inisiatif untuk bawa ke dokter. Akhirnya di ronsen lah, di MRI, ternyata ya itu ada karena hidrosefalus itu karena tanganan itu, jadi ada penyempitan syaraf tulang leher gitu. Jadinya ya harus dioperasi lah gitu. Langsung itu divonis langsung operasi saat ketahuan itu. Iya harusnya. Oke. Berarti belum ya? Tapi belum dioperasi karena pas itu kan masih ada bapak yang masih alhamdulillah masih hidup pas itu, masih sakitan kan bapaknya. Masih ngurusin bapak lah, misalnya masih diutamakan bapaknya. Aku saya belum bisa operasi dulu gitu. Maksudnya melihat kondisi bapak gitu ya udah nih. Ternyata pas setelah sebulan alhamdulillah dikasih kekuatan, tapi dikasih kekuatannya cuma buat hadir aja di sekolah, tapi nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa nulis, nggak bisa itu, misalnya kalau nulis nggak bisa diarahin gitu. Oh gitu. Gini nggak harus diginiin, kalau nggak bisa gitu. Teman-teman gimana? Apakah ada yang bantuin atau ada yang notice nggak kondisi Kak Farah waktu itu? Iya kan notice kan setelah sebulan itu akhirnya pada ke rumah tuh. Iya. Pas kan nggak masuk sebulan disamperin sama wali kelasnya. Sama itu disamperin ke rumah. Ini kenapa nih nggak masuk gitu. Itu saya berarti disamperin ya? Disamperin. Oke. Dan sebelum ke diagnosis yang MRI kan, kalau MRI kan emang udah bakal langsung ketahuan gitu ya. Sebelum itu apa gejala yang mungkin sering kerasa tipis-tipis tapi mungkin dulu nggak terlalu nganggap serius gitu? Enggak sih kayaknya. Belum ada berarti ya? Tahu-tahu pas itu nggak bisa bangun aja. Nggak bisa bangun aja gitu. Terus tahu-tahu ini kebas.
dari kepala sampai tangan. Kebas. Kebas sampai, tapi kebasnya nggak bisa kerasa panas sama dingin aja. Kalau pegang itu kalau sentuhan itu masih bisa kerasa. Dan tadi kan setelah didiagnos seharusnya operasi, cuma kan tadi karena mengutamakan ayah dulu dan iya tadi ya. Berarti ada pengobatan lain kah yang dilakukan untuk mengatasi? Banyak sih. Banyak. Tapi selain operasi gitu. Iya, selain operasi alternatif, dia disaranin ini, ke sana. Nyobain apa aja tuh yang mungkin paling teringat waktu itu mencoba obat alternatif? Apa ya, udah lama sih, udah lupa jadinya. Sempet kayak paling ya dikasih air putih, didoain gitu, kayak gitu. Ada ya. Terus ada yang dikasih pemanas gitu, ada terus yang dipijet-pijet juga ada. Masya Allah. Sampai akhirnya beneran operasi itu jedanya berapa lama berarti Kak Farah? Lama sih. Cukup lama. Kan itu 2011 ya kalau nggak salah. Operasinya baru 2018. Wow, 7 tahun berarti. Iya kan, itu melalui itu ya, subhanallah, Allah kasih kekuatan untuk aku bisa selesai dulu gitu, misalnya selesai kuliah, selesai SMA, selesai kuliah, dikasih kekuatan gitu, alhamdulillah, maksudnya masih bisa ngikutin gitu. Berarti selama tadi masa sekolah gitu ya, entah itu kuliah atau sekolah SMA dan seterusnya, itu berjalan dengan kondisi tadi masih suka gejala kebas segala macam ya itu. Masak-masak juga. dengan keadaan kebas itu. Tapi kalau dalam menangkap mata pelajaran gimana Kak? Alhamdulillah masih bisa, maksudnya masih ya IPK-nya pas-pasan lah maksudnya. Masih bisa ngikutin kan. Kebetulan milih perhotelan juga karena suka masak emang dari kecil. Kecil emang punya ketertarikan lah dari masak. Bahkan kalau yang bantuin ibu masak tuh pasti aku gitu. Maksudnya nggak pernah kalau yang kakak-kakak lainnya nggak pernah. Gitu. Barulah tadi ya tahun 2018 operasi pertama itu. Iya, operasi pertama. Dan kalau misalnya dari yang Kak Farah ceritakan gitu ya, Kak Farah udah sampai operasi 4 kali ya dalam 1 tahun bukan? 2018 kan dari Juli 2018 sampai Maret 2019. Wah, nggak nyampe setahun itu berarti. Iya, maksudnya 4 kali. Iya, tapi itu 4 kali. Iya kan, jaraknya deket-deket sebulan. Sebulan gitu. Kalau boleh tahu tindakan operasinya itu seperti apa Kak Farah? Yang pertama kan dekompresi. Dekompresi tuh buat ngebuka jalan gitu, kayak dibuka jalan kayak ada yang ngalangin dibuka, misalnya tulangnya ada yang ngalangin dibuka sama dokternya. Nah itu dekompresi. Nah setelah dekompresi pas dikontrol ternyata wah nggak cukup nih kayaknya. Nggak cukup untuk digeser aja gitu, harus dipasang shunt. Shunt itu selang dari kepala sampai saluran pencernaan lah ya gitu. Terus habis itu yang ketiga itu ternyata pas dilihat kok kederesan, nyedot kan itu selangnya itu nyedot cairan, kederesan gitu loh, terlalu deras mengambil itunya cairannya, terlalu deres lah kata dokternya gitu. Akhirnya dipasang regulator di belakang telinga sini. Wah berarti ada alat gitu sini punya buat ngatur supaya aliran cairannya gitu biar nggak terlalu deres gitu. Terus yang keempat itu ada pendarahan, ada darah yang masuk di kepalanya lah pokoknya nggak tahu, aku juga nggak tahu persis ya maksudnya. Pokoknya ada darah yang masuk ke saluran yang cairannya itu, jadinya nggak boleh kan, harusnya nggak boleh ada darah kan di situ, harus ditinggalkan, itu burhol namanya. Diapain itu berarti Kak? Kata dokter sih dibor sih. Ya Allah. Dia katanya sih nggak dibuka-buka gitu, tapi sistemnya kayak dibor gitu. Emang makanya seperti namanya burholnya dibor gitu.
Itu berarti selama kurang dari setahun itu Iya. Kak Farah stay di rumah sakit atau sempat Enggak, keluar masuk keluar masuk gitu ya? Terus nah itu kan jangka itu udah ini nih, rambutnya kan digundulin otomatis. Nah iya, berarti iya kan itu operasi terus harus Iya, digundulin lagi. Wow. Nah, itu kan yang maksudnya yang bikin nangis gitu juga itu. Maksudnya kalau cewek kan misalnya rambutnya ya maksudnya kalau di itu sedih juga maksudnya. Iya. Dan setelah melalui 4 kali gitu ya prosedur operasi, apa namanya? Berarti kan itu bisa dibilang hampir kurang lebih setahun itu fase fokus penyembuhan ya dibanding kayak sebelumnya kan masih meskipun kondisinya masih jalan pengobatan alternatif masih beraktivitas gitu. Ketika pas 2018 ke 2019 itu apakah Kak Farah cuma fokus itu atau itu aja fokus sih. itu aja berarti ya? Enggak apa-apa. Kontakan sama teman misalnya atau enggak sih orang soalnya malah enggak share gitu, maksudnya enggak share ke teman-teman. Cuman teman-teman tahu tuh pas SMA itu aja. Pernah sakit gitu aja gitu, enggak pernah gimana lagi maksudnya. Di antara semua tadi masa pengobatan atau apa yang paling berat gitu buat Kak Farah di fase yang apa? Paling berat ya yang pas pertama kali dioperasi itu. Pertama kali dioperasi kan ngerasain digundulin. Itu kan baru pertama kali ya, maksudnya sedih juga, maksudnya ada perasaan sedih kan. Baru pertama kali digundulin, dibotak. Gimana sih perasaannya kalau perempuan dibotakin sedih banget gitu kan pasti. Terus tapi Bismillahirrahmanirrahim, aku pengen sembuh gitu, aku pengen pokoknya gitu dalam hati, aku pengen sembuh ya udah. Bismillahirrahmanirrahim, mudahkan gitu aja, pikirannya positif aja gitu. Masya Allah. Dan setelah beres operasi, perubahan apa yang terasa dari Kak Farah? Ya gak gampang pusing, tadinya kan pusing-pusing terus, gampang pusing, sudah aktivitas sedikit aja pusing gitu, suka ngerasa pusing. Sekarang sih alhamdulillah udah enggak, misalnya kalau capean aja. Kalau nggak salah ya, sependek yang Aska sempat coba cari tahu gitu ya tentang hidrosefalus, meskipun mungkin setiap orang beda gitu ya, tapi ada juga yang membahas kalau hidrosefalus itu kan sedikit banyak mempengaruhi sistem keseimbangan gitu ya, ataupun bagaimana mobilitas gitu, dan beda-beda. Nah, kalau Kak Farah sendiri selama ini yang terasa sekali mengganggu kegiatan sehari-hari itu ya paling itu nggak bisa naik tangga kayak. Nggak bisa naik tangga? Iya, misalnya nggak bisa naik tangga yang nggak ada pegangannya. Kalau ada pegangannya sih masih bisa ya, misalnya bisa pegangan. Kalau nggak ada pegangannya kayaknya susah gitu. Karena ketika melangkah nggak ada pegangan aja, nggak ada keseimbangan gitu maksudnya. Dulu ketika sekolah apakah bisa ikut pelajaran olahraga gitu atau bisa tetap? Bisa, tapi pas semenjak sakit itu aja, pas semenjak operasi ya, operasi jadinya nggak bisa capek-capek kayaknya. Dan apa namanya, kalau dari yang Kak Sarah ceritakan juga kan Kak Sarah ini ya mengambil tadi perhotelan gitu. Ketika lagi fase sempat bekerja juga kan ya? Gitu. Gimana itu dengan kondisi di hotel lagi kan kita tahu ya kalau di hotel mobilitasnya terus padat segala macamnya itu kan cukup dipaksain aja. Kan mau nggak mau kan itu kalau di hotel kan sempat ada trainingnya juga, sempat aku juga sempat kerja juga, ya itu dipaksa harus ya mau nggak mau gitu kan, harus bisa dilalui. Bismillahirrahmanirrahim aja maksudnya. Tapi kalau boleh tahu apakah dari awal Kak Farah sudah menceritakan gitu, saya kondisinya ada ini dan enggak sih, enggak pernah cerita, karena kalau cerita pasti enggak bakal boleh ya. Enggak boleh kan. Kalau di hotel kan harus fisiknya harus enggak boleh sakit, enggak ada kata sakit. Ya Allah. Enggak ada kata sakit, udah dikeluarin udah. Sakit itu apa? Paksain aja gitu ya walaupun ngerasa enggak enak badan. Semuanya gitu. juga gitu, kebanyakan yang di situ juga yang kerja di situ juga kalau sakit juga dipaksain aja. Tapi kalau dari dokternya Kak Farah gimana? Apa ya? Biasanya kan suka ada batasan-batasan atau hal-hal yang mungkin tidak sebaiknya dilakukan, pantangan-pantangan gitu. Enggak sih, kalau pantangan makan sih enggak. Cuman kalau mungkin kalau dari dokter nggak boleh terlalu capek aja. Ya kan kalau terlalu capek kan
ngerti sendiri, maksudnya tahu pusing gitu-gitu. Pusing. Dan setelah Kak Farah ini kan melalui, kan itu dari kecil berarti ya, cukup terbilang dari kecil tiba-tiba baru bangun ngerasain gitu ya, nggak ada apa gitu ya. Soalnya dari kecil tuh nggak ada gejala apa-apa, Bener-bener nggak ada gitu aja, maksudnya baik-baik aja. Terus aku juga sekolah juga normal. Biasanya kan kalau hidrosefalis itu kan misalnya nggak bisa normal ya, misalnya sekolah tuh nggak bisa maksimal gitu. Nah kalau aku tuh bisa, misalnya ngikutin sampai SMA itu makan, misalnya masih bisa masih bisa ranking pas SD gitu, misalnya nggak ada kekurangan lah istilahnya. Tahu-tahu pasti baru pas SMA itu baru ketahuan gejalanya itu. Ketika pertama kali ketahuan itu nih, kan berarti Kak Farah sempat merasakan gitu ya gimana seperti biasa hidup normal seperti teman-teman yang lainnya gitu, dan akhirnya divonis dan mengalami perubahan aktivitas yang harus dilakukan sehari-hari gitu ya, jadi lebih tertantang, lebih sulit gitu ya untuk bisa beraktivitas seperti biasanya. Pernah nggak Kak Farah mungkin merasa kayak mempertanyakan gitu, ngerasa belum bisa menerima gitu saat itu? Ya pernah sih ada fase-fase itu, cuman ya ada nangis-nangisnya juga, nangis-nangis sendiri juga. Cuman ya aku balikin ke Allah lagi, misalnya ini kan yang ngasih Allah gitu, misalnya balikin lagi kan, ini semua udah diatur, semua udah tertuliskan dituliskan di sana gitu, sama Allah udah ditulisin, maksudnya ya udah diterima, saya udah takdir yang udah harus aku jalani gitu, ya udah. Pernah ngerasain nggak tapi Kak Farah kayak mungkin ketika malam, biasa kan kita ketika mau tidur kepikiran, keinget dulu aku bisa gini gitu-gitu, terus semenjak sakit jadi terbatas gitu ya kegiatannya, pernah mungkin merasa kok gini ya Allah gitu, ini sampai kapan? Berarti kadang kan kita ketika diuji suka merasa ini kapan ya usainya gitu. Apa sih yang paling sering muncul di pikiran ketika mungkin lagi di titik terendah, lagi ngerasa lelah gitu dengan semua ujian ini gitu? Rasainnya sih nggak ada gunanya gitu. Ya aku apa sih, nggak di rumah doang, nggak ada gunanya, nggak kerja. Terus kalau yang lainnya kan kakak-kakak lainnya kan bisa kasih uang ke ibu gitu, kalau aku buru-buru, maksudnya ini aja aku, tapi aku bersyukur maksudnya masih bisa bantuin ibu di rumah, maksudnya kalau misalnya ngerasa nggak bisa apa-apa gitu di rumah, misalnya nggak bisa ngasih apa-apa sama ibu. Gitu. Kalau misalnya selama ini biasanya siapa yang paling sering menguatkan Kak Farah gitu melalui? Kalau ini sih ibu sih. Kalau ibu kan maksudnya kalau ibu tuh orangnya mungkin nggak ngemanjain apa gimana, misalnya harus semangat gitu, harus nggak boleh ada kata malas, nggak boleh ada kata nyerah. Pegangan aku sih kalau dari dia pokoknya zikir terus, misalnya kalau apapun yang dilakuin tuh zikir, misalnya zikir apa, misalnya Muhammad boleh, misalnya pokoknya zikir terus, jangan sampai berhenti gitu. Ya sepanjang aku juga menjalani pengobatan itu ya aku juga zikir juga misalnya. Terus aku juga jangan pernah ninggalin sholat gitu kan. Aku nggak pernah sepanjang di ICU pun aku di ICU sempat yang dipasang selang gitu. Yang itu saat apa Kak Farah? Pas operasi pertama itu. Sempat kritis kah atau? Enggak sih, kalau kritis sih enggak. Cuman kalau prosedurnya gitu, kalau operasi pertama itu dan di kepala harus prosedurnya ya harus masuk ICU. Cuman aku pas itu alhamdulillah cuma ICU-nya cuma sehari kalau nggak salahnya, dan besoknya udah pindah ke ACU. Ya itu yang paling terberat sih, bukan di ICU itu, soalnya pas itu kan nggak bisa ngapa-ngapain ya, nggak tahu, maksudnya nggak tahu siang, nggak tahu pagi, nggak tahu. Maksudnya kita sholat aja, maksudnya dalam keadaan yang aku juga nggak pakai jilbab juga, tapi cuma ditutupin kerudung sih, maksudnya emang kan ibu dokternya tahu aku pakai jilbab, jadinya ditutupin pakai jilbab gitu, maksudnya tutupin, ya udah sekedar gitu aja, tapi sholat, maksudnya
Saya masih tetap sholat tapi nggak tahu zuhur, nggak tahu asar. Allah. Berarti ini ya juga sempat mengganggu apa ya, kondisi Kak Farah ketika pengobatan gitu ya, terkait sholat dia juga sempat menjadi sebuah hal yang mungkin tantangan gitu ya untuk bisa mengamalkan. Iya sampai sekarang sih kalau itu. Sampai sekarang. Karena apa ya Kak Farah kalau begitu? Karena kadang kalau dari bangun dari sujud nih, dari sujud atau dari ruku atau dari itu kadang-kadang suka gliyeng. Itu enggak, itu maksudnya sampai sekarang itu dikerasain. Ya, tapi makanya sekarang kalau nggak kuat ya duduk gitu kalau sholatnya, kalau misalnya nggak kuat gitu saya ya duduk aja. Kalau yang tadi kan sempat ya di operasi yang ketiga kalau nggak salah, yang di ketiga atau kedua yang dipasang selang. Itu apakah emang masih menetap selang atau ketika momen seumur hidup itu? Seumur hidup, berarti sekarang masih juga. Ini kalau dipegang masih kerasa nih ada jedolannya. Itu apakah secara berkala harus diganti atau? Enggak sih, pokoknya permanen maksudnya. Kayak tapi dicek aja misalnya, dikontrol kan sama dokter ini sebulan sekali biasanya. Tapi alhamdulillah nggak pernah jarang kontrol aku, soalnya kan bolak-balik juga capek ya. Jauh. Masya Allah. Ya, tapi alhamdulillah sampai sekarang sih aman sih, maksudnya nggak ada apa-apa. Kecuali kalau kata dokternya kan kalau yang bermasalah tuh yang merah, membengkak gitu. Kalau yang bermasalah, ini alhamdulillah sampai sekarang sih nggak ada bengkak, nggak ada merah sih, alhamdulillah. Kalau tadi kan sosok yang paling menguatkan ibu gitu ya. Kalau misalnya sampai hari ini gitu, yang akhirnya karena melalui sebuah ujian terutama sakit ya, yang seringkali kalau sudah sakit tuh memang jadi new normal bahasanya. Kayak kita harus menerima kondisi kita yang baru apapun itu. Mungkin gak hanya sakit ya, bahkan ujian-ujian lainnya adalah bagaimana kita diuji untuk bisa menerima sebuah takdir yang Allah berikan gitu. Kalau Kak Farah ketika pertama kali mengetahui bahwa oh iya aku divonis diagnosa hidrosefalus, sampai akhirnya sekarang gitu ya sudah bisa datang ke sini gitu ya, sudah bisa beraktivitas lagi, apa sih apa namanya, kayak penguat gitu ya, yang jadi pegangan paling sering Kak Farah ingat ulang-ulang gitu ya, kalau misalnya lagi ngerasa ngedown, lagi ngerasa tadi ya pasti kan kita naik turun ya menghadapi semua ini. Kalau Kak Farah sendiri kalau boleh tahu apa? Kan kalau Allah kan bilang pokoknya kalau kita berpikiran positif pasti hasilnya positif. Ya, makanya aku pegangannya itu, ini harus berpikir positif terus. Ini harus optimis rasanya. Soalnya kalau kebanyakan nih aku lihat di pasien-pasien yang lainnya udah putus asa gitu, udah putus asa duluan. Aku nggak bisa sembuh, aku nggak mau, aku nyerah, aku ini. Ya aku makanya nggak mau kayak gitu. Misalnya aku masih mau ketemu ibu, masih mau ketemu yang lainnya, masih ketemu teman, masih mau bisa ngerasain dunia gitu, masih lebih lama lagi mau ngebanggain ibu lagi gitu. Pikirannya itu aja, maksudnya ya dibalikin lagi kan ini Allah yang ngasih ya, jadinya ya udah diterima. Terus tapi harus optimis, positive thinking. Tadi kan Kak Farah sempat mention kalau pasien lain sering mungkin lebih terpuruk atau apa itu. Kalau Kak Farah suka kadang bertukar cerita sama teman-teman sesama pengidap atau enggak sih, malah nggak pernah ketemu. Malah nggak pernah ketemu. Malah nggak pernah tahu soalnya. Saya nggak pernah. Ini sih nggak ada ini juga perkumpulannya gitu. Nggak tahu sih maksudnya. Tapi yang setahu aku misalnya yang kondisinya seperti aku ada yang bisa sampai lumpuh, ada maksudnya yang nggak bisa ngapa-ngapain. Misalnya habis operasi nih. Ada yang nggak bisa, abis itu udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi, ada yang kayak gitu. Misalnya, makanya alhamdulillah aku sampai sekarang masih bisa begini. Masya Allah. Ibu ini pasti berat banget sih kalau Farah melalui ini dan masih bisa ketawa gitu ya, Masya Allah. Aku yang mendengar aja kadang ngerasa ya Allah berat banget mendengar 4 kali operasi dan itu sudah tuntas berarti 4 operasi nih. Apakah masih ada tindakan yang masih
harusnya masih ada, cuman masih dipikir-pikir lagi. Masih dipikir-pikir lagi. Pertimbangan karena kondisi kesehatan kah atau? Iya, maksudnya kan mikirnya kalau operasi gitu kan harus pemulihannya kan iya. yang terus ibu juga gak ada yang nemenin, masih jaga sendirian. Maksudnya mikir banyak lah yang dipikirin. Masya Allah. Kalau hari ini gitu sekarang gitu, ketika kan operasi berarti tahun sekitar 6 tahunan lalu lah ya, kurang lebih. Dan sekarang setelah operasi itu sudah beraktivitas apa saja berarti Kak? Belum sih, masih di rumah masih aja. Jeda pemulihan sambil menyesuaikan aktivitasnya. Iya. Kalau sudah kondisi fit banget lagi, apa sih yang paling pingin Kak Farah? Pengen kerja sih. Pengen kerja malah di hotel. Di hotel. Aku pengennya malah kerja di profesional, maksudnya profesional kerja di jadi chef gitu, maksudnya jadi. Pengen menanjak naik lah dari eksekutif chef malah kalau pengen. Terus pengen mimpinya tuh malah di sini kan di Jakarta malah belum ada ya hotel yang benar-benar bersertifikat halal, makanannya bersertifikat halal dan syariah gitu. Pinginnya ada nih, maksudnya udah ada yang syariah, cuman restorannya belum bersertifikat halal tuh belum ada. Iya. Kayaknya baru satu kayaknya ada di Jakarta, itu baru satu aja, tapi itu hotelnya juga bukan hotel syariah. Hotel biasa. Ini aku pengen tuh sekaligus gitu, pengen punya hotel. Punya hotel. Wah, amin. Pengen punya hotel yang berbasis syariah, terus chef-chefnya tuh pakai jilbab semua gitu. Kalau yang ceweknya, maksudnya yang cowoknya sih nggak apa-apa ya, ceweknya. Terus yang makanannya bersertifikat halal gitu, semuanya terjamin lah istilahnya. Muslim friendly lah istilahnya. Apa yang akhirnya menyebabkan Kak Farah saya pingin gitu ketika dulu sempat aktif di perhotelan, apa yang Kak Farah rasakan dan sampai tadi ya pingin hotel syariah gitu? Iya, karena di sana kan rentan non halal, pakai minyak saus, terus yang daging-dagingan juga belum tentu halal. Maksudnya kalau di sana kan ya gitu, maksudnya belum tahu ya, nggak tahu gimana, nggak jelas gitu. Nah kalau terus masih pakai alkohol tuh aku belajar juga, tapi itu karena wajib ya atau gimana? Iya, karena di dalam sausnya tuh ingredient bahannya itu, jadinya ya udah terpaksa lah gimana. Wah, iya. Ada satu saus yang bahannya emang red wine vinegar, itu alkohol kan pasti kan, orang wine kan. Ya udah. Itu ada pergulutan gitu ketika. Ya jujur ya, tapi ya gimana, orang syarat ini nggak harus kan maksudnya. Tapi ya kalau masak sendiri sih, maksudnya kalau yang pas penilaian sih nggak pakai, maksudnya nggak pakai itu. Masya Allah. Amin ya, semoga bisa terwujud ya. Amin. Alhamdulillah gitu. Itu pengen banget tuh. Amin, setelah pulih dan semoga segera bisa beres gitu ya Kak Farah untuk ininya. Dan Kak Farah, setelah Kak Farah sebagai salah satu gitu ya, karena hidrocephalus kalau sependek kesempat baca itu mungkin hanya sekitar 1 banding sekian ribu gitu ya dari orang yang mengalami gitu. Karena ini termasuk case yang mungkin spesial gitu. Ada nggak sih hal yang ingin Kak Farah sampaikan untuk teman-teman di luar sana mungkin yang juga sedang berjuang seperti Kak Farah dengan hidrosephalusnya ataupun ujian-ujian lain? Yang penting sih optimis sih, maksudnya dalam hati tuh pikirannya ya ini Allah yang ngasih penyakitnya, pasti Allah udah nyiapin obatnya gitu. Pikirannya gitu aja. Nah kalau udah satu pikiran itu pasti udah optimis deh ke depannya gitu. Aku pikirannya itu aja, misalkan pasti Allah udah ngasih jalan yang terbaik lah istilahnya. Masya Allah. Udah itu aja. Barakallahu fiik Kak Farah atas ceritanya. Makasih banyak hari ini sudah bersedia datang jauh-jauh dari Jakarta ke sini. Sama-sama Kak. Semoga sehat terus. Dan tadi impian-impiannya bisa segera ini ya, perlahan gitu Allah bukakan jalannya. Dan insya Allah kita bakal ketemu lagi di Hijrah Story berikutnya bareng narasumber lainnya. Makasih banyak, Assalamualaikum.